Selamat bertemu pada pertemuan pertama di mata kuliah Dasar Pemrograman 1. Pada mata kuliah Pemrograman 1 di sesi pertama ini, kita akan membahas apa itu konsep Object Oriented Program, objek maupun kelas beserta atribut, dan apa itu metode. Secara konsep, Object Oriented itu adalah bagaimana kita melihat atau memodelkan dunia atau sebuah sistem berupa hubungan atau relasi antar objek, di mana objek oriented ini mengandung beberapa prinsip, yaitu ada abstrak, enkapsulasi, modularity, dan hierarki. Nah, abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah penggambaran sebuah objek. Sebagai contoh, kalau Anda bayangkan seseorang yang akan membeli ke sebuah toko, misalnya Anda mau ke supermarket membeli bahan apa saja misalnya, atau ke toko buku misalnya, maka Anda disebut sebagai customer. Nah, itu menggambarkan bahwa objeknya adalah customer. Kemudian ada juga yang disebut dengan misalnya orang yang suka menjual. Anda bayangkan sebuah objek, orang yang suka menjual, yaitu kita sebut sebagai salesman. Nah, atau ada juga misalnya kalau Anda melihat sebuah barang, contohnya di sini adalah sebuah printer, maka Anda yang terbayangkan adalah ini adalah objek produk. Nah, enkapsulasi itu apa? Enkapsulasi adalah pembungkusan sebuah objek. Jadi, sebuah objek itu dibungkus menjadi satu kesatuan yang misalnya gini, ada sebuah objek, saya pergi ke kampus ITHB. Anda juga pergi ke kampus ITHB. Kita dibungkus menjadi satu kesatuan karena memiliki ciri objek yang sama, ciri khasnya, maka kita sebut kita adalah objek manusia sebenarnya gitu. Nah, manusia inilah kita sebut sebagai enkapsulasi. Jadi menjadi satu kesatuan yang mencirikan beberapa objek yang mempunyai karakter yang sama, disatukan, dibungkus menjadi sebuah penamaan objeknya. Nah, jadi misalnya saya pergi ke ITHB, Anda juga pergi ke ITHB, kita menjadi cirinya adalah manusia gitu. Nah, kalau modularity artinya bagaimana di break lagi atau dipecah lagi sebuah objek menjadi beberapa pecahan. Misalnya di sini ada order processing, ada sistem order entry, order fulfillment, dan billing. Ada juga hierarki. Nah, tadi kita sebagai manusia pergi ke ITHB. Ternyata posisi kita berbeda saat di ITHB. Saya jadi objek dosen, Anda menjadi objek mahasiswa. Jadi ada dua penurunan atau hierarki dari objek manusia diturunkan menjadi objek dosen dan objek mahasiswa. Misalnya seperti itu. Ini juga sama aset, ada bank, ada security, ada real estate, dan diturunkan lagi atau dihierarkikan lagi. Nah, jadi objek itu apa sebenarnya? Objek itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat secara di dunia nyata, secara fisik kita bisa lihat atau bahkan tidak terukur. Nah, kayak tadi ada objek manusia, ada objek dosen, ada objek mahasiswa, ada objek salesman, ada objek customer. Kalau Anda semua pergi menaiki pesawat berarti disebut objek penumpang, atau juga lokasi, order, itu semua menjadi objek. Nah, jadi di dalam sebuah objek itu ada dua hal di dalamnya. Sebenarnya ada tiga hal. Nama objeknya, misalnya manusia. Nama objeknya adalah manusia. Nah, informasi apa yang kita bisa dapatkan dari manusia? Oh, ternyata manusia itu punya nama, gitu ya. Punya misalnya tempat tanggal lahir, umur juga dari sana bisa terlihat. Nah, behavior atau kelakuan. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Manusia bisa apa? Misalnya berjalan, bernapas, gitu. Jadi ada tiga hal ya. Ada namanya, ada informasinya, ada behavior atau tingkah lakunya juga. Nah, sebagai contoh di sini adalah objek printer. Informasinya ada serial number, ada mode, ada speed, ada memori, ada status.
behaviornya, dia bisa ngeprint, bisa stop printing, bisa juga misalnya kalau ada antrian dia remove filenya kalau terjadi banyak antrian. Nah, di dalam object oriented ada yang disebut dengan class. Class itu artinya menggambarkan sesuatu yang unik dari sekumpulan objek itu sendiri. Jadi sebagai kelas ini bisa dikatakan sebagai bentuk instan dari sebuah objek, ya. Jadi bagaimana objek ini adalah di-create menggunakan definisi kelas. Jadi tadi bahwa objek itu instansiasi dari kelas gitu ya. Nah, jadi kita sebut manusia, oke, karena identik dengan sebuah kelas, maka disebut kelas. Nah, jadi ada kumpulan printer, informasi behavior. Nah, ini seluruh objek-objek tadi dikumpulkan menjadi satu, yaitu printer misalnya. Nah, di dalam objek, kalau tadi ada information, nah kalau di dalam kelas dikenal sebagai atribut. Gitu ya, dikenal sebagai atribut. Nah, atribut itu artinya apa? Atribut adalah hal atau yang menggambarkan apa yang eh, sesuatu yang dimiliki oleh si kelas tersebut. Sama seperti tadi, bahwa ini penggambarannya, ini nama kelasnya printer, atributnya, oh ada serial number, ada memori, ada status, ada juga eh, yang lainnya. Misalnya, kalau manusia berarti atributnya ada nama, ada umur tadi, ada alamat misalnya. Nah, sekarang operation atau method yang kita sebut sebagai apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Itu sama seperti behavior tadi. Jadi, di sini printer itu bisa apa saja, bisa print, bisa stop